Ya, baik. Berikutnya kita akan mengelola halaman carousel ya. Jadi kalau kita lihat kembali di tampilan hotelier ini, di paling awal ini ya, ada beberapa hal yang kita perlu pikirkan. Yaitu yang pertama, di backgroundnya ini ada foto, kemudian di sini ada katakan heading lah ya, atau judul, kemudian di sini ada keterangannya ya. Jadi kemudian nanti ini our room dan book room ini kita samakan saja. Jadi ada beberapa data yang bisa kita ganti, yaitu apa, mulai dari gambar, kemudian judul dan keterangan. Nah, jadi ada 3 ya. Ya baik, kita mulai ya. Sekarang kita mulai dengan yang pertama adalah menambahkan navigasi ya, untuk masuk ke pengaturan carousel. Kita buka dulu sidebar ya, sidebar, kemudian di sini ada service sudah kita buat selesai ya. Selanjutnya kita copy dulu ke bawah. Ya, di sini ada carousel. Ya, nanti base URL-nya kita samakan saja, carousel. Ya, jadi kita belum punya base URL-nya. Jadi kita bisa kita belum punya controllernya, kita bisa copy dari layanan saja ya. Dari layanan bisa kita copy, kita ganti dengan carousel. Kemudian jangan lupa di sini layanannya juga diganti carousel. Ya, kemudian modelnya mungkin nanti ada model carousel ya, carousel. Ya, nanti ini model ini juga akan menggantikan model layanan. Yes. Oke, model carousel. Ya, karena modelnya belum ada ya. Selanjutnya kita ke model layanan, kita ganti Ctrl C Ctrl V. Model carousel. Oke, di sini juga kita ganti carousel. Ya. Jadi nanti di carousel ini udah aman ya, nggak ada error. Selanjutnya, setelah harusnya sudah muncul, ada baru ya carousel. Untuk carousel ini kita tambahkan ikonnya icon itu di mana tadi? Ini ya, icon ya. Stripe icon itu S ya ini ya. Kita pakai icon ini mungkin stack ya. Kita pakai icon stack. Berarti di sidebar carouselnya ini BI server, kita ganti BI stack. Ya, sudah berubah. Jadi kalau ini kita klik, kita akan diarahkan ke carousel ya. Jadi untuk saat ini memang belum ada modelnya dan seterusnya, termasuk juga database-nya belum ada ya. Jadi kita bikin dulu database. Kita bikin dulu database carousel ini ya, tpl
carousel ya, ID carousel, auto increment, kemudian kan ada judul ya, judul, kemudian ada gambar dulu ya, gambar saya kasih nama foto, kemudian judul carousel, keterangan ya, keterangan carousel ya, ini varchar semua ini, foto juga varchar, foto 100 saja, judul 100 saja, keterangan mungkin 200, oke, 255 ya. Ini mungkin kita bisa kosongkan 0, udah ya, sekira cukup. Nah, foto kita kosongkan, judul carousel hotel terbaik misalkan, hotel terbaik di Bali misalkan. Ya, mungkin itu saja dulu yang fotonya masih 0 ya, jadi nanti fotonya pasti akan kosong ya. Ya, sementara itu dulu, jadi sudah, kemudian kita lanjut ke carouselnya ini ya, v-home, v-sidebar ya, sidebar sudah cukup, v-index kita tutup, model layanan kita tutup, model carousel sama tampilan carousel ya. Jadi di sini ya, di index pada saat halaman carousel ya, carousel kita nanti v-nya ini bukan layanan tapi carousel, kemudian v-indexnya biarin ya, kemudian tentu di sini bukan layanan tapi carousel ya. Model carousel, all data ya. Oke. Nanti ini jadi kita punya carousel v-index di tampilan, di admin ya, di admin. Jadi ada layanan ini, kita duplikat saja, Ctrl C Ctrl V, kita ganti dengan carousel, kita ganti dengan carousel, rename ya. Oke, ada v-index, v-indexnya kayaknya bisa sama ya. Jadi yang pertama itu bukan icon tapi ini foto ya, foto, kemudian apa tadi, judul ya, judul carousel ya, sama keterangan. Saya kasih keterangan gini aja. Ini nanti kita biarin, ini saya pakai satu saja karena nanti kita akan gabung ya keterangan ini. Jadi carousel kan tadi yang dikirim datanya, value-nya itu yang pertama adalah di sini foto. Sorry ya, TD-nya ini bukan cara seperti ini ya, tapi dia berupa image ya, IMG image ya. Source-nya ini baru kita pakai base URL. Nanti setelah base URL itu, ini kan di public ya, di public ada fotonya, nanti kita akan simpan semuanya di
namanya kita kasih nama slider lah ya. Ya, di sini kemudian ID-nya $value baru di sini foto ya. Oke. Kemudian judul carousel kita cek lagi apa saja isinya. ID carousel, foto ya tadi sudah, judul carousel dan keterangan carousel. Keterangannya ini mungkin nanti kita langsung gabung saja di sini. Kita break BR keterangan carousel. Oke, ini bisa dihapus. Kemudian sebentar, kita wrap dulu ya. Di sini karena di sini ID-nya bukan ID layanan tapi ID carousel. Ya. Kemudian di bagian tambah ini kita akan hapus. Kita nggak pakai ini ya sekarang, karena data yang mau dimasukkan itu kita mau pakai data yang standar saja, bukan berupa model ya. Karena tidak berupa model, dia seperti ini saja, seperti ini dulu. Data modelnya kita terus, kemudian ini sungguhnya ada modal delete ini ya. Kalau yang di atas ini kan untuk edit ya, editnya juga kita nggak pakai, kita pakai yang delete saja. Kita pakai yang delete ya, bukan di sini bukan layanan tapi carousel. Oh sorry, tadi kok kehapus delete-nya ini. Bentar, kita back dulu ya. Back, terus di sini juga back. Ya. Kalau yang delete kita pertahankan ya. Cuman kalau yang untuk edit yang tidak kita tidak gunakan, model tambah kita hapus. Ini model untuk editnya juga kita hapus. Ini bukan edit tapi ini delete ya. Yang delete masih kita pertahankan. Oke, di sini ID carousel. Ada lagi delete, ini ID layanan, ganti loh di carousel ya. Kemudian di sini tentu yang di delete service, type button, yakin menghapus, bukan nama layanan, nama judul carousel, judul ya, judul carousel. Di sini bukan layanan tapi Oke, udah, ini delete. Oke ya. Kemudian yang di model ya, di model kita ganti tabel layanan ini ya. Ctrl F, TBL layanan semua kita ganti, Ctrl H ya, dengan TBL ke
carousel, ya kan, semuanya kan. Oke, TPL carousel. Selanjutnya insert store data, ini ID bukan ID layanan, ID carousel ya. Oke, sebentar kita cek ulang, coba kita tampilkan dulu. Nah, ini masih ada layanan nih di modal delete ya, jadi bukan layanan di index ini ya, ini bukan layanan carousel. Ada lagi ya, sudah ya. Jadi ini yang pertama, dan fotonya masih kosong ya, foto masih kosong keterangannya. Ini tujuannya kita persempit biar area fotonya nanti bisa besar ya. Oke, untuk tampilan awal kita sudah. Sekarang kembali ke carousel ya. Ini masih di index ya, index. Kemudian nanti pada saat di v-index ini ya, jadi kan di sini ada tambah ya, di sini ada tambah. Di awal tadi ada berupa button untuk tambah ya, tapi sekarang tambah ini kita tidak menggunakan button, tapi menambah, kita akan arahkan ke halaman baru ahref. Typenya bukan button, kelasnya tetap ya. Kemudian data tuh ini kita sama target kita hapus, save dulu ahref ya. Kelas tambah, nanti kalau diklik dia akan masuk ke base URL PHP echo base URL, kemudian carousel tambah ya, saya kasih tambah dulu ya. Kita akan masuk pada saat diklik tombol tambah di carousel, ini akan masuk ke memanggil function tambah ya. Ini sedikit berbeda memang, karena untuk tambah ini kita menggunakan halaman ya, bukan menggunakan modal. Pada saat diklik tombol tambah, judulnya adalah tambah carousel ya. Dia akan masuk ke v tambah ya. Kemudian data yang tidak perlu data di parsing atau dikirim, tidak perlu koneksi ke database maksudnya. Jadi dia hanya langsung untuk pada saat menambahkan sesuatu, dia akan langsung masuk ke fitur v tambah ya. Jadi kalau kita diklik nanti akan muncul v tambah atau view di view tambah ya. Di carousel sini kita tambahkan v tambah ya. V tambah TPHP. Oke, di v tambah ini kita akan buat tampilan. Coba kita lihat ke admin ini lagi, kita kasih di form ya, di form di sini ada beberapa contoh form elemen misalkan ya, untuk menambah ini saja, untuk menambah
carouselnya. Saya kasih yang simple aja ya, general form ya. In pick source, Ctrl F, Ctrl V. Ya, ini formnya diambil. Ambil formnya sampai satu saja mungkin ya. Sampai di sini email, password, email, sampai email aja dah. Oke, oh ya, sebentar. Jadi kita ngambilnya bukan dari depan ya, dari section. Dari section, kemudian ada general form, kemudian email. Ya, sampai sini saja. Nanti kalau ada kekurangan kita bisa tambah sendiri div-nya, terutama div-nya ini. Masih banyak div yang kurang ya. Div tutup biasanya yang kurang. 1, 2, 3, 4 masih cukup nggak? Kurang satu ya. Oh bukan div, ini section ya. Section ya, section tutup. Oke, kita cek dulu pada saat dia nge-reload ya, tampilannya seperti ini ya. Jadi ada ini masih tampilannya ini LG 6, ini kita kasih 12. Kemudian oh iya, ini judul ya, PHP echo judul $judul. Kemudian ini SMA nya 10, 12. Coba cek. Ini yang 12, ini yang 10. Oke, berarti 12 ya, kita pakai 12 ini. Ya, satu saja cukup sebenarnya. Nanti kita bisa duplikat lagi. Oke, data-data yang diperlukan adalah yang pertama. Oh ya, ini formnya belum ada form tutup. Form. Ya. Form tutup ya. Oke, sip. Jadi ini labelnya, kemudian ini kelasnya tadi apa, judul ya, judul. Dan judul itu tipenya input, kemudian name-nya adalah judul carousel ya. Jadi ini kita copy satu div ini, kemudian ini bukan judul, keterangan, ini cut carousel, keterangan carousel ya. Ini tombolnya belum ada nih, tadi di sini belum selesai ya. Jadi tombolnya itu sini dia, submit form. Ada tombol yang lain enggak? Ya, ini ada tombol 2 ya, submit sama reset ya. Kita pakai yang ini aja untuk tombolnya. Back source, submit. Ini coba Ctrl F, submit. Ini yang mana nih? Oh, ini di header ya, yang di bawah sini, ini sini ya. Ya, ini ada 2, sub sama reset, sekalian div-nya ada. Sebelum form. Oke, save, cek ya. Bentuknya seperti ini, ada judul, ada keterangan,
Kemudian di paling atas itu kan ada ada file ya, berupa file ya. Kita tambahkan name-nya di sini adalah foto, cuman di sini teksnya bukan teks tapi file. Ini name foto ya, name-nya foto ya kalau nggak salah. Coba cek ya. Jadi nanti ini bisa memanggil nama memanggil file ya. Oke, itu yang kita perlukan. Jadi semua formnya sudah. Ini cek dulu, ini berapa menit? 26 menit ya. Selanjutnya adalah kita akan bikin yang terkait dengan di carousel ini. Pada saat nanti diklik ya, akan ada action ya, akan mengarahkan ke base URL, kemudian akan ke carousel ya. Kemudian tadi ntar di carousel ini kontrolernya apa aja. Setelah tambah ada simpannya, berarti simpan. Kemudian metodenya sini ya, action sudah, metodnya post. Tapi karena di sini ada file ya, ada file gambar atau multimedia, kita kasih encrypt ya, encrypt multi part ya. Harus kita kasih encrypt multi part ya. Oke, selanjutnya kalau sudah kita masuk ke sini, ke data setelah tambah ya, kita masuk ke simpan. Di simpan itu kita validasi dulu ya, $validation sama dengan config, kemudian services ya, kemudian ada fungsi validation, service services, kemudian validation ya. Services validation ya, seperti ini. Kemudian kita set rule ya, validation set rule, $validation ya, set rules ya. Ini berupa array ya, set rules di berupa array. Yang kita akan set rule-nya adalah yang terkait dengan foto ya. Jadi coba kita lihat di validation ini di sini ya, di ketik saja di Kotek Knitr dokumentasinya ya, validation.
validation control cookies validation ya. Kemudian validation available rule ya. Nah, ini ya, set rule. Kemudian di sini name-nya itu adalah foto ya. Foto ya. Nah, ini sementara data-data ini kita ini dulu biar nggak membingungkan. Ini nanti kita akan lihat lagi ya. Foto ya. Jadi yang kita akan set rule adalah foto ini aturannya ya. Aturannya bagaimana? Aturan foto itu kita lihat dokumentasinya saja yang terkait dengan foto ya. Validation rule ya, ini yang terkait dengan upload ya. Upload rule-nya itu ini uploaded file name ya. Ini kita copy saja. Jadi ini kita kasih T. Uploaded file name-nya adalah foto ya. Nama filenya adalah foto. Jadi harus terupload ya fotonya. Itu yang pertama. Kemudian max size ya. Max size. Nah, kalau ada satu atau lebih rules ya, kita bisa tambahkan dengan tanda seperti ini. Jangan ada spasi ya. Max size name-nya adalah foto ya. Oke, ada lagi max size. Ini ya, meme in ya, meme in. Artinya yang meme in ini fotonya itu jadi foto itu harus terupload ya. Kemudian maksimal ukuran 2 mega. Kemudian foto yang bisa diterima di sini ya. File name ya, ini foto tetap image PNG ya, image JPEG ya. Nah, ini yang foto yang diterima. Kurang satu lagi, JPG ya. Image JPG berarti ya, seperti ini ya, koma. Oke. Setelah validation, kemudian ini validasinya if kita kasih pakai yang if yang ada, nah seperti ini ya. If validation dollar validation ya. If $validation, kita lihat di sini ya, validation ya terkait dengan apa, dengan rule ini ya. Ini set rule udah. If validation yang with yang ada requestnya ya. Coba sekarang kita cari lagi validation yang ada requestnya. With request, bentar. Validation redirect greeting view bukan.
with request. With request. Validation. Ini with request ya. Ya, jadi ini ya, validation with request. If validation, kita copy saja with request run, baru oke. Validation panah ya, with request dan seterusnya. Oke, ini kelebihan satu. With request itu this request ya, this $this request ya. Jika validation with request ini validasinya benar ya, jadi nanti foto itu $foto itu akan $foto itu akan kita ambilkan dari this request, kemudian kalau biasanya kan get post kan. Nah, ini karena file get file, nama filenya adalah foto. Kemudian new apa ya, new foto ya, ini nama baru foto. Kita akan ubah nama foto itu dengan get random name ya, get random name, fungsi get random name, sehingga nanti kok di luar nama foto itu berubah dengan nama yang lain. Setelah itu nanti kita punya data kan. Setelah itu kita punya data, $data, datanya itu apa saja ya. Datanya itu adalah yang pertama adalah foto, ini sama dengan new foto ya, koma, kemudian apa, judul carousel itu sama dengan this request get post ya, get post nama inputnya judul carousel, koma ya. Jadi ada yang lain, ada keterangan ya, satu lagi keterangan cut carousel ya. Kemudian dari data-data ini maka data ini akan disimpan ya. Nanti data ini akan di move ya, fotonya ya, $foto ini kita akan move dulu ke satu folder, namanya apa tadi namanya ya, apa, slider ya, sliders gini ya. Kemudian akan diganti namanya dengan new photo. Kalau sudah,
baru kita kita simpan ini. Bentar, ini else ya, ini if kan, if else ya. Oke ya, kalau sudah berarti nanti akan ada dua ini ya. Di sini model model carousel ya, model carousel. Model carousel berikutnya apa? Store data, store ya. Store data ya. Pesan berhasil, data carousel berhasil disimpan, redirectnya tuh carousel ya. Kemudian else, kalau terjadi kesalahan ya, data ini nggak perlu ya, ada error maka akan muncul ini ya, X sini ya. Jadi kita set flash data pesan gagal ya. Pesan apa sih? Pesan gagal ya. Pesan gagal, data layanan, data tidak simpan ya. Oke. Kembalinya ke carousel. Ya, itu ya. Coba kita cek dulu apakah ada error. Kita cek misal booking hotel ya, coba. Mana contoh, sebentar saya kasih data yang biasa saja, avatar misalkan foto apa saja ya dulu ya. Ini dulu deh, judul asal, keterangan asal, submit ya. Jadi datanya sekarang sudah berhasil disimpan dan ditampilkan. Jadi itu ya cara kita untuk menyimpan data yang ada di carousel. Kita lanjutkan dengan sesi berikutnya.